Saya itu sebenarnya heran yang kemarin disampaikan Pak Jokowi bahwa seorang presiden itu boleh berkampanye, seorang presiden itu boleh berpihak, seorang menteri juga boleh berkampanye asalkan tidak memakai fasilitas negara. Padahal sebelumnya Pak Jokowi menyampaikan ASN, TNI, Polri itu netral. Nah, dalam hal ini saya melihatnya kok paradok ya, bertolak belakang apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin dan yang disampaikan Pak Jokowi hari ini. Sebenarnya seorang pejabat publik itu harus netral atau boleh berpihak? Nah teman, coba kita tonton video yang satu ini. Pemilu, saya minta Pak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Dan juga pastikan ASN itu netral. Melengah, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Boleh. Menteri juga boleh. Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai keberpihakan dan kampanye. Yang kemarin sudah disampaikan Pak Jokowi bahwa seorang presiden itu boleh berkampanye, seorang presiden boleh berpihak asalkan tidak memakai fasilitas negara. Padahal sebelumnya ini melarang ASN, TNI, Polri ini berpihak pada Pilpres kali ini. Itu artinya Pak Jokowi memberikan saran, informasi, masukan, dan ketegasan bahwa seorang ASN, Polri, TNI tidak boleh berpihak dalam gelaran Pilpres. Ini yang menyampaikan Pak Jokowi. Sementara kali ini Pak Jokowi mengatakan boleh presiden berkampanye, boleh presiden memihak. Nah, inilah yang akhirnya menuai kritik dari pihak Anies Baswedan. Jadi kita itu kehilangan sosok orang yang kita teladani, yang kita tiru, yang kita contoh teman. Karena pernyataan pertama dengan pernyataan yang kedua ini berbeda, bertolak belakang. Atau mungkin karena secara psikologis Pak Jokowi harus mendukung Prabowo Gibran. Karena Gibran anaknya yang berkontestasi dalam gelaran Pilpres. Itu artinya Pak Jokowi akan berpihak kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Nah, inilah yang menuai reaksi publik, teman. Ada beragam komentar mengenai pernyataan yang disampaikan presiden kita saat ini. Coba kita tonton komentar dari salah seorang warganet. Hari ini muncul statement yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah statement yang sangat menghebohkan, yaitu keluar dari presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa presiden boleh berpihak atau berkampanye kepada salah satu paslon. Oke, mungkin untuk sebagian besar orang di luar sana akan terkejut mendengar berita dari Pak Presiden ini. Cuman kalau saya secara pribadi ini tidak mengejutkan, karena beberapa waktu yang lalu gelagat Presiden itu sudah sangat terlihat jelas bahwa memang Pak Jokowi mendukung paslon nomor urut 02. Bagaimana saya bisa mengartikannya itu jauh-jauh hari? Karena sebelum adanya pencawapresan Gibran, anak seorang Jokowi, itu ketika kunjungan kerja di mana-mana ada salah satu paslon, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang diajak kunjungan kerja kemana-mana oleh Pak Jokowi, walaupun itu tidak sesuai dengan tupoksi dari Pak Prabowo. Entah itu artinya apa, mungkin orang lain di luar sana tidak terlalu memperhatikan. Tapi kalau saya secara pribadi, itu sudah suatu bentuk dukungan. Belum lagi ketika dulu Pak Jokowi ditanyain soal pencawapresan Mas Gibran, Pak Jokowi selalu menjawab bahwa yang pertama umur, yang kedua baru jadi wali kota 2 tahun aja, ilmunya intinya kurang, yang logis-logis aja. Tapi sekarang justru Pak Jokowi merestui anaknya Mas Gibran untuk maju menjadi cawapres. Itu sudah jelas terlihat sekali keberpihakannya, sudah jelas sekali dukungan Pak Jokowi itu kemana gitu loh. Jadi
dari situ saya sudah bisa menyimpulkan kemarin-kemarin. Jadi berita ini tidak terlalu menghebohkan buat saya sebenarnya. Tapi mohon maaf sekali lagi Bapak, kalau Bapak mau berkampanye atau memihak salah satu calon, tolong, sekali lagi tolong, jangan pakai fasilitas negara. Kemarin heboh video ada tangan yang diacungkan 2 jarinya di dalam mobil yang dimana mobil itu adalah mobil fasilitas negara. Saya kurang memperhatikan platnya, tapi yang jelas itu adalah mobil RI1 atau Indonesia 1, yang dimana itu adalah mobil fasilitas negara Republik Indonesia untuk Pak Jokowi. Menurut saya itu kurang etis dan sepertinya itu juga tidak boleh dilakukan kalau sepengetahuan saya. Bapak sendiri yang meminta semua ASN, semua polisi, TNI, semuanya pejabat negara untuk bersikap netral. Tapi sekarang ada statement yang luar biasa keluar dari mulut Bapak. Tapi ya udahlah, terserah. Kalau menurut saya sih ya terserahlah, suka-suka Bapak aja, mumpung Bapak berkuasa nih. Jadi ya bebas Bapak mau ngapain. Tapi saya gemes banget sama Bapak, jangan pakai fasilitas negara. Oke Pak? Jadi pesan saya cuma satu itu. Bapak mau mendukung heboh-hebohan, mau jadi juru bicara, mau jadi kepala tim pemenangan atau siapapun di dalam paslon nomor 02, silahkan. Tapi jangan pakai fasilitas negara. Fasilitas negara sebagian besar adalah pajak dari kami Pak, rakyat, yang belum tentu memilih paslon yang Bapak pilih. Seperti itu. Terima kasih. Nah itu sahabat Enjoy Channel mengenai pandangan dari warga masyarakat yang menilai bahwa seharusnya ini tidak dilakukan Pak Jokowi. Dimana Pak Jokowi katanya boleh berkampanye, boleh memihak, menteri juga boleh memihak. Padahal sebelumnya teman kita melihat bahwa ada perintah atau ada pernyataan bahwa ASN, TNI Polri itu harus netral. Nah, yang disampaikan Pak Jokowi ini sadar teman, tetapi saat ini beliau mengatakan dirinya sendiri teman sebagai presiden itu boleh berkampanye, boleh memihak, menteri juga boleh memihak. Oleh karena itu saya punya pandangan bahwa ketika etika itu tidak dijunjung tinggi, maka orang akan suka-suka apa yang mesti dilakukan, walaupun itu bertentangan dengan etika, dengan moral, dengan apa yang disampaikan. Sehingga wajar saja kalau banyak pihak yang menyatakan bahwa kita krisis keteladanan. Siapa yang kita gugu dan ditiru saat ini. Nah teman-teman, terkait itu semua ini juga ada pandangan dari tim sukses Anies Baswedan menilai pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi. Kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita dari Kompas. Jokowi sebut Presiden boleh kampanye, Sudirman Said mengatakan kita kehilangan sumber keteladanan. Tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menilai rakyat Indonesia telah kehilangan sumber keteladanan. Hal ini disampaikan Co-Captain Tim Nasional Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said menanggapi pernyataan soal Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden ataupun menteri diperbolehkan memihak dan berkampanye. Saya yang paling berisiko dari pernyataan presiden bagi saya adalah kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara, kata Sudirman saat ditemui di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu 24 Januari 2024. Sudirman Said berpandangan pernyataan terbuka Presiden Jokowi itu berhubungan dengan peran kepala negara yang menjadi pemimpin tegaknya moral berbangsa dan bernegara. Menurut dia, pernyataan Presiden sebagai panglima tertinggi dari seluruh aparat negara dapat berpengaruh dan diikuti oleh tingkat di bawahnya. Padahal, Presiden Jokowi sudah meminta para pejabat untuk netral dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024. Kalau pimpinan tertinggi seperti dengan mudah mengubah cara pandang, sikap itu berisiko sangat besar karena yang rusak norma dan kita berharap siapapun yang berada di ketinggian menjadi teladan terbaik dari semua tindakan-tindakan yang dilakukan, kata Sudirman Said. Ex-Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai kepala negara memang sudah terlihat berpihak terhadap salah satu kontestan Pilpres 2024. Hal ini terlihat setelah putra sulungnya Gibran
menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Namun pernyataan yang menegaskan dirinya boleh berkampanye dinilai dapat menggeser moral di tengah-tengah masyarakat. Memang mau tidak mau kan terlihat Presiden Jokowi condong pada salah satu calon. Kalau mau lebih terus terang, putranya itu menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi contoh buruk dari praktek demokrasi, kata Sudirman. Kalau saja bukan putranya dan kalau saja putranya tidak ikut dalam cara-cara yang dipaksakan, kalau saja putranya masuk jadi kontestan Pilpres, bukan dengan cara merubah undang-undang, bukan dengan pertolongan pamannya, segala macam barangkali memang publik bisa menerima, ucap dia. Diberitakan sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilu. Jokowi mengatakan aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dalam bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri yang sama, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanut, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Yang penting presiden itu boleh loh berkampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi boleh presiden berkampanye, kata Jokowi. Nah teman-teman, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini memberikan satu kesimpulan sementara bahwa Pak Jokowi tidak netral. Pak Jokowi akan memihak salah satu calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Karena alasannya cukup jelas. Gibran sebagai anak Jokowi ini maju menjadi kontestasi dalam Pilpres 2024. Tentu sebagai bapaknya akan mendukung anaknya dalam proses pencalonan ini. Dan saya pikir secara umum teman itu akan dinilai wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah Pak Jokowi pernah mengatakan ASN, TNI, Polri harus netral. Nah, masa orang yang menyampaikan kemudian dia mengubah pandangannya bahwa presiden itu boleh berkampanye, presiden boleh memihak, sementara beliau bilang kepada ASN, TNI, Polri bahwa tidak boleh memihak, tidak boleh berkampanye. Nah, ini kan repot kalau seperti itu teman. Jadi harusnya Pak Jokowi sejak awal ini mengatakan netral, bahwa sampai detik pada waktu pemilihan presiden beliaunya harusnya netral. Itu baru excellent. Tetapi kali ini kita dibuat heran. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa presiden itu boleh berkampanye, presiden boleh memihak, menteri boleh memihak, menteri boleh berkampanye asalkan tidak memakai fasilitas negara. Itu teman-teman yang kita bisa bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.